Selamat pagi. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016. Untuk kali ini kita akan belajar selain di rumah sakit, di pelayanan kefarmasian itu memiliki standar di mana saja. Yang kedua, kita akan belajar tentang standar pelayanan kefarmasian yang ada di Puskesmas sesuai dengan Permenkes nomor 74 tahun 2016. Saya akan share dulu materinya. Ya. Kita lihat ya, standar pelayanan kefarmasian yang ada di Puskesmas sesuai dengan Permenkes nomor 74 tahun 2016. Outline pada pelajaran atau mata kuliah kali ini, yang pertama, kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis harus dipakai menurut Permenkes nomor 74 yang ada di dalam Puskesmas. Kemudian pelayanan farmasi kliniknya seperti apa, sumber daya kefarmasiannya bagaimana dan berapa orang, serta evaluasi mutu. Definisi dari Puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan atau disingkat dengan Pasienkes yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama. Jadi sebelum kalian nanti sakit atau keluarga kalian ada yang sakit atau relasi kalian ada yang sakit, jangan arahkan dulu ke TPK 2 seperti rumah sakit. Tapi kalian harus arahkan ke TPK pertama. Bisa Puskesmas, bisa klinik pertama, bisa dokter keluarga. Ya, untuk yang sekarang kita akan belajar tentang standar pelayanan kesehatan khususnya kefarmasian di Puskesmas. Dengan cara apa? Dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan juga preventif atau pencegahan agar tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Semoga kalian mendengar suara saya karena saya sedang menggunakan masker. Kemudian bagaimana urutan dari subunit yang ada di Puskesmas? Tentu saja yang paling tinggi ada yang namanya Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat. Biasanya Puskesmas memiliki puskesmas pembantu. Terdapat di beberapa kabupaten di sekitar kota. Kemudian ada juga yang namanya Puskesmas keliling. Dia biasanya berkeliling, mungkin ada beberapa daerah yang tidak terjangkau, sulit dijangkau oleh masyarakat sekitar untuk berobat, maka Puskesmas keliling akan ada di situ, biasanya dengan menggunakan kendaraan seperti mobil Puskesmas. Ada juga yang namanya posyandu, pos pelayanan terpadu, bisa untuk bayi, bisa juga untuk lansia, dan ada yang namanya Polindes atau lingkungan desa. Jadi ini adalah subunit yang ada di Puskesmas yang biasanya sampai saat ini masih terdapat di seluruh Indonesia. Kemudian apa saja sih peranan dari Puskesmas itu sendiri? Nah, ini ada map serta peranan Puskesmas. Jadi Puskesmas itu termasuk ke dalam PPK 1, pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama. Jadi jika ada masyarakat yang sedang sakit, bisa berobat pertama kali ke Puskesmas. Karena sekarang Puskesmas sudah masuk juga menjadi salah satu provider jaminan kesehatan nasional, sehingga masyarakat yang memiliki kartu JKN terdaftar di Puskesmas boleh berobat ke Puskesmas tiap bulan, tiap hari ketika sedang dalam keadaan tidak enak badan. Ya, di sini ada klinik utama, ada klinik pratama, ada apotek, ada Puskesmas pembantu atau pustu, ada laboratorium, ada dokter gigi maupun dokter
keluarga mandiri, kemudian ada posyandu, ada posdindu, ada poskesdes, ada posmaldes, dan ada posusta. Nanti kalian tahu sendiri itu kepanjangannya apa. Ya, ada tanah yang berwarna ungu, berarti dia berkoordinasi atau pembinaan. Misalkan Puskesmas selalu berkoordinasi dengan dinas kabupaten kota dalam hal pelaporan setiap bulan. Berapa jumlah pasien yang meninggal, mungkin berapa jumlah ibu hamil, berapa jumlah bayi yang dilahirkan di puskesmas, dan lain sebagainya. Serta setiap bulan harus memberikan laporan rutin kepada dinas kabupaten maupun kota. Ini yang namanya adalah pembinaan atau koordinasi. Kemudian ada lagi yang namanya jejaring. Itu ada pada gambar dengan arah tanah berwarna biru. Jadi semisal klinik pertama di jaringnya apotek, masuknya apa bu? Semisal klinik pertama tersebut memiliki pasien-pasien dengan penyakit-penyakit kronis, diabetes, hipertensi, asma, dan lain sebagainya. Nah, ketika apotek tersebut bekerjasama dengan JKN sebagai apotek pengelolaan penyakit kronis atau prolamis, maka setiap bulan pasien-pasien prolamis yang ada di klinik pertama bisa diarahkan ke apotek dalam menerima obat-obat yang rutin dikonsumsi selama 1 bulan. Itu namanya jejaring, ditujukan pada arah tanah yang berwarna biru. Kemudian yang berwarna kuning, ya, ada yang ke puskesmas, ada yang dari rumah sakit ke puskesmas, kemudian dari apotek juga ke puskesmas. Ini adalah pencatatan atau laporan pasien yang tadi, ya, laporan pengadaan obat, mungkin juga bisa dilaporkan dan lain sebagainya. Ada yang namanya rujukan UKP. Ya, ini artinya adalah rujukan berjenjang, di mana ketika dokter umum atau dokter perseorangan atau mandiri tidak bisa mengobati pasien, maka dokter bisa merujuk ke yang garis atau arah tanah berwarna merah. Bisa langsung ke rumah sakit. Kemudian klinik pertama bisa langsung ke rumah sakit juga. Tapi kenapa dia arahnya ada 2, Bu? Nah, ini namanya adalah rujuk balik. Misalkan ada pasien hipertensi, dia rutin mengkonsumsi obat, tapi di bulan ini mungkin tensinya sudah tidak baik lagi, tidak di angka normal, sehingga dia perlu dirujuk ke rumah sakit oleh dokter yang ada di puskesmas untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. Nah, ketika sampai di rumah sakit, dokter mengatakan mungkin akan mengubah dosis atau mengubah kombinasi obatnya misalkan, dan akan dirujuk balik lagi ke puskesmas yang dijaring dengan apotek prolamis tadi. Sehingga pasien tetap bisa kontrol, tidak harus ke rumah sakit, tidak harus menunggu lama, tapi tetap bisa berobat rutin dengan puskesmas beserta dengan jejaring apoteknya. Seperti itu. Itu maksudnya adalah rujukan berjenjang yang dilihat, yang kalian lihat dengan arah tanah berwarna merah. Kemudian ada namanya rujukan IKN yang berwarna ungu. Jadi ini hanya bisa dilakukan rujukannya dari puskesmas ke posdindu, ke posyandu, ke poskesdes, ke posmaldes, dan posusta. Jadi ke sub unit puskesmasnya yang berwarna ungu. Ya, bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah fase rujukan di atas. Klinik utama dengan klinik pertama bedanya apa sih, Bu? Kalau klinik pertama itu hanya ada dokter umum, dokter gigi, ada lab dasar. Kalau klinik utama, dia selain ada dokter umum, juga ada dokter yang namanya dokter spesialis, sehingga dia masuk ke dalam fasilitas kesehatan rujukan. Yang kedua, yang paling sebelah kiri itu ada adalah fasilitas kesehatan primer. Dan untuk UKBM adalah unit kesehatan yang di bawah puskesmas. Ya, karena puskesmas itu padat kepentingan, padat karya dan padat modal, maka kepala puskesmas harus berpengalaman kerja di puskesmas dan terlatih dalam hal manajemen puskesmas. Ini peran dari puskesmas yang kalian harus pahami dan ketahui. Kita next slide. Bentar ya. Oke. Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang pasukan Permenkes nomor
72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Sekarang yang tahun 74 tentang 2016. Bedanya apa, Bu? Kalau dari pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis yang dipakai kemungkinan hampir sama, tidak ada yang berbeda begitu jauh. Nah, yang paling besar adalah sumber daya kefarmasian dan juga pelayanan farmasi klinik. Di mana sumber daya kefarmasian, seorang penanggung jawab apoteker akan dibantu oleh beberapa tenaga teknis kefarmasian. Di mana rasio apoteker di puskesmas adalah 1 apoteker untuk 50 pasien per hari. Otomatis adalah 50 pasien rawat jalan yang ada di puskesmas. Jadi dengan yang kemarin di rumah sakit, kurang lebih ada sekitar 30 kalau tidak salah. Nanti kalian bisa cek lagi di materi saya yang minggu lalu. Terus, nah bedanya juga ada di pelayanan farmasi klinik. Rumah sakit jauh lebih kompleks, jauh lebih lengkap daripada pelayanan farmasi klinik di puskesmas karena puskesmas adalah vaskes primer. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama ada namanya masih sama, pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, ada juga konseling, ICP pasien pasti khusus untuk puskesmas yang memiliki rawat inap. Jadi tidak semua puskesmas yang bisa melakukan ICP pasien. Ada juga pemantauan dan pelaporan efek samping obat atau MIFO. Ada pemantauan terapi obat, PPO, dan juga evaluasi penggunaan obat. Ini perbedaannya dengan pelayanan farmasi klinik yang ada di rumah sakit yang dibandingkan dengan puskesmas. Ya. Terus bagaimana sih Bu sumber daya kefarmasiannya? Untuk sumber daya manusia, dia harus lengkap secara persyaratan administrasi, menggunakan atribut praktek, jadi seorang apoteker juga menggunakan bus profesi, dokter juga harus sama, dan lain sebagainya. Dan sumber daya manusia yang ada di puskesmas harus yang namanya continuous personal development. Jadi rutin mengikuti berbagai macam jenis kegiatan maupun seminar untuk mendukung pengetahuannya secara berkelanjutan, untuk meningkatkan pengetahuan tentang kefarmasian khususnya, ya, dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri serta wajib memahami dan mengikuti peraturan. Jadi jangan salahkan sendiri karena mentang-mentang saya apoteker. Seperti itu untuk sumber daya manusia. Dan untuk sarana dan prasarana, biasanya farmasi di puskesmas itu memiliki ruang penerima resep. Ada juga ruangan khusus pelayanan resep dan praktikan. Ada ruang khusus penyerahan obat. Ada ruang konseling. Ada ruang penyimpanan sediaan farmasi, alkes dan BMHP, serta ruang pengarsipan. Ini adalah dua sumber daya kefarmasian, baik tenaga kesehatannya sendiri maupun sarana serta prasarana yang ada di puskesmas, yang harus ada di puskesmas. Ini beberapa sebagian contoh leaflet sebagai bahan atau tempat informasi bagi para pasien ketika berkunjung ke puskesmas. Bisa diambil leafletnya, ada juga bisa ditempel dalam suatu papan tulis atau dinding juga bisa. Ada tulisan mengatakan bahwa bila belum memahami penggunaan obat, silakan datang ke layanan informasi obat dan pelayanan kefarmasian. Ya, bisa bertanya juga ke tenaga kefarmasian, baik apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian. Ini adalah contoh form dari pelayanan informasi obat, di mana dilakukan secara lisan, tetap identitas dari pasien dicatat, statusnya juga boleh sebagai keluarga atau sebagai pasien atau petugas kesehatan, serta pasiennya juga boleh dilampirkan, umur, kemudian kasusnya apa, apakah menyusui atau tidak, dan beberapa pertanyaan, mengapa tidak diberikan obat batuk, apakah tidak ada sirupnya atau dan lain sebagainya. Ya, misalkan ini pertanyaannya tentang identifikasi obat, nanti kalian akan mencari. Terus dijawabnya seperti apa, referensinya bagaimana, penyampaian jawabannya apakah 1 hari, 2 hari, atau kita pending dulu atau langsung menjawab. Semua harus ditulis di dalam form pelayanan informasi obat sebagai pengarsipan dan pelaporan kalian dalam melayani pasien. Ini wajib dan harus dilakukan oleh seluruh tenaga kefarmasian, khususnya apoteker.
Ya, ini beberapa contoh saja, tidak harus sama persis dengan yang saya tampilkan di sini. Ini adalah contoh dari sebuah puskesmas yang ada di Indonesia. Ya, seperti ini ya, formulir yang blanko kosongnya seperti ini. Nanti setelah dijawab, maka harus dilampirkan juga siapa apoteker yang memberikan pelayanan informasi obat, tanggal berapa, apakah menggunakan telepon, lisan, tulisan, dan tetap juga dalam waktunya. Ini contoh standar operasional prosedur. Jadi setiap puskesmas juga harus memiliki SOP, dan SOP-nya dibuat dalam bentuk form seperti ini. Contoh yang bisa digunakan dalam ruang formasi yang ada di puskesmas. Tujuannya apa, penanggung jawabnya siapa, prosedurnya bagaimana. Kalau ada catatan, silakan lampirkan catatan. Disusun oleh siapa, otomatis oleh apoteker penanggung jawab. Diperiksa oleh apoteker juga bisa, atau kepala puskesmas juga bisa. Dan disetujui oleh siapa. Kalau ini dilakukan untuk tenaga teknis kefarmasian dan harus diikuti peraturannya, berarti disetujui oleh tenaga teknis kefarmasian. Saya salah satu saja. Ini contoh SOP dari pelayanan obat dan bahan yang harus dipakai. Kemudian ini SOP penyiapan dan penyerahan terkait pastikan. Jadi kalian tidak kerja sembarangan sesuka saya. Saya kan diajarkan dari dosen seperti ini di kampus. Kenapa berbeda dengan di puskesmas? Sebenarnya tidak berbeda. Mungkin ada beberapa bagian angka-angka awalnya pasti sama, ya. Cuma ini dituangkan dalam sebuah SOP, gitu sebenarnya. Karena tidak mungkin sampai dia berbeda kali jauh, ya. Ini menjadi keseragaman dalam pengerjaan operasikan, seperti itu misalkan. Ini adalah SOP penyiapan dan penyerahan catering harus seperti apa. Kemudian SOP dari pelayanan informasi obat juga bagaimana. Sebentar ya. Oke, kita konser kembali ya. Tadi sampai di kelas berapa tadi? Oke, SOP ya. Kita akan coba lihat. Nah, ini contoh SOP untuk konseling juga sudah bisa digunakan juga yang ada di puskesmas. Kemudian ini adalah pelayanan home care, terus formulir kuesioner kepuasan pasien. Jadi tidak hanya SOP yang bisa diserahkan atau diberikan dalam puskesmas, tapi ada juga kuesioner kepuasan pasien bisa diberikan setelah melakukan pelayanan informasi obat, misalkan bagaimana tanggapannya, keramahan pemberi pelayanan informasi obat yaitu apoteker seperti apa, kejelasannya bagaimana, kecepatannya bagaimana, apakah lama atau pelan dalam melayani pasien untuk pemberian obat, terus kelengkapan obatnya gimana, lengkap atau tidak, ada stigmanya tidak,
kenyamanan ruang tunggunya seperti apa, kebersihannya seperti apa, dan apakah ada alat bantu informasi obat seperti brosur, leaflet, poster, dan lain sebagainya. Nanti ini akan ditotalkan untuk sebagai tolak ukur dalam atau parameter dalam kepuasan pasien. Dan jika memiliki saran, silahkan pasien dapat memberikan saran di di form kuesioner kepuasan pasien. Kemudian tadi sudah pengelolaannya sudah, sumber daya kefarmasiannya sudah, cakupan pelayanan kefarmasinya juga sudah. Sekarang yang harus dilakukan oleh puskesmas terkait manajerial adalah evaluasi mutu, baik metode evaluasi serta indikator evaluasi mutu. Ada audit, ada review, ada observasi. Ya, kalau untuk indikatornya ada kesesuaian proses terhadap standar serta efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan farmasial. Untuk evaluasi mutu pelayanan farmasi klinik hampir sama dengan evaluasi mutu rumah sakit. Ya, ada audit, review, survei, dan observasi. Dan indikator evaluasi mutunya harus zero defect dari medication error dan dikerjakan sesuai dengan SOP atau SPO lama waktu pelayanan tersebut 15-30 menit, dan outputnya bagi pelayanan kefarmasian khususnya farmasi klinik yang ada di puskesmas, dia harus memberikan kesembuhan bagi pasien, dia harus menghilangkan gejala-gejala dari pasien, gejala-gejala penyakit dari pasien, dan dia juga memperlambat perkembangan penyakit. Ini yang harus dilakukan oleh puskesmas. Ya, terima kasih untuk atensi dari seluruh mahasiswa. Perkuliahan pada hari ini telah selesai. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.